Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di TO kali ini rilisnya terlambat ya, karena sayanya kebetulan lagi sakit. Nah, di video kali ini kita akan membahas TO 5 UTBK SBMPTN Matematika Saintek ya. Ya, untuk TO-nya dilaksanakan tanggal 12 sampai 14 Maret 2021. Yuk kita lihat sama-sama. Nomor 1. 6 pangkat 2019 dikurang 6 pangkat 2017 tambah 210 dibagi 6 pangkat 2017 tambah 6 itu gimana? Nah, kita lihat sama-sama. Pertama pisahkan 6 pangkat 2019 tuh. Jadi 6 pangkat 2017 tambah 1 tambah 2. Nah, kemudian dengan A tambah B, A pangkat B tambah C sama dengan A kali B, A pangkat B kali A pangkat C. Nah, 6 pangkat 2 tambah 2017 bisa dipisah nih. Jadi 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 2017. Atau ini 36 ya. Nah, sama-sama 6 pangkat 2017 tinggal kurangin depannya. 6 pangkat 2 36 kurangin 1 yaitu 35. Nah, kita bisa faktor 35 kali 6 pangkat 2017 210, kebetulan 35 kali 6. Nah, jadinya 35 kali 6 pangkat 2017 tambah 6 bagi 6 pangkat 2017 tambah 6. Nah, ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 35. Jawabannya B. Nomor 2. Jika A adalah matriks yang berukuran 2 kali 2, X1 kali matriks A kali X1 sama dengan X kuadrat min 5X tambah 8. Matriks A yang tepat yang seperti apa? Kita misalkan aja matriks A-nya itu ABCD. Maka kita kalikan ya. Nah, jadinya seperti ini. X1 kali ABCD ya. Nah, kalikan AX plus C kali X, BX plus D kali 1 tambahkan. Nah, jadinya seperti ini. Ya, atau AX kuadrat tambah B plus C kali X tambah D. Nah, tinggal samakan koefisien dan konstantanya. Berarti A-nya 1, D-nya 8, B tambah C-nya min 5. B sama C-nya bisa berapa aja tuh ya, tapi yang pasti jumlahnya harus min 5. Nah, di antara pilihan jawaban ini yang memenuhi A-nya 1, D-nya 8 dulu, A-nya salah, B salah, C salah, D bisa betul, E bisa betul. Nah, tinggal B tambah C-nya yang min 5 yang mana? Yaitu yang D. Nomor 3, nilai C yang memenuhi setengah pangkat 3X kuadrat tambah 4X kurang C lebih kecil dari seperempat pangkat X kuadrat tambah X tambah 5. Pertama, samakan dulu bilangan pokoknya. Setengah sama seperempat tuh ya, samain jadi setengah. Berarti seperempat bisa jadi setengah pangkat 2. Nah, terus ingat kalau ada A pangkat B yang ini, A pangkat B dipangkatkan lagi C, maka pangkatnya bisa kita kali. Jadinya setengah pangkat 2X kuadrat tambah 2X tambah 10. Nah, terus kalau misalkan untuk ada bentuk A pangkat B lebih kecil dari A pangkat C, untuk A-nya 0 sampai 1 pangkatnya aja tapi tandanya terbalik, lebih kecil jadi lebih besar. Jadinya 3X kuadrat tambah 4X kurang C lebih besar dari 2X kuadrat tambah 2X tambah 10. Beda ruas ya. Nah, berarti di sini untuk tiap X memenuhi X kuadrat tambah 2X dikurang C tambah 10 itu selalu lebih besar dari 0. Nah, berarti penyelesaiannya fungsi kuadrat selalu bernilai positif, maka D-nya kecil dari 0 pasti. B kuadrat min 4AC. Ya, jadinya 4 tambah 4C tambah 40 kecil dari 0. Maka C-nya lebih kecil dari min 11. Jawabannya B. Nomor 4. Fx adalah 4 log X pangkat 3 kurang 2 dibagi 4 log X. Fx per 4 tambah F4 per X itu gimana? Nah, kita bisa
pisahkan dulu nih ya. Nah, pisahkan dulu 4 log X pangkat 3 dibagi 4 log X dikurang 2 dibagi 4 log X. Nah, terus sifatnya ya, A log B pangkat N bisa jadi N kali A log B untuk yang 4 log X pangkat 3 nih. Terus yang A log B bisa jadi 1/4 B log A untuk yang ini. Nah, jadinya 3 kali 4 log X per 4 log X dikurang 2 kali X log 4. Atau fx-nya jadi 3 dikurang 2 kali X log 4. Nah, berarti fx per 4 tambah f4 per x ya, x-nya diganti nih, x per 4 sama 4 per x ya. Nah, terus kita lihat untuk A pangkat min 1 log B. Nah, sama aja minus A log B. Kenapa A pangkat min 1? Karena x per 4 sama 4 per x itu kebalikan ya. Nah, berarti ini yang 4 log x bisa kita ubah jadi minus dari x per 4 log 4. Nah, berarti sama aja 6 dikurang x log 4 tambah x per 4 log 4. Nah, ini 0 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 6. Yang D. Nomor 5, 11 siswa ikut tes. Guru mengumumkan jangkauannya 15. 3 siswa 100, 1 siswa 96, 3 siswa 90, 2 siswa 86, 2 yang lain yang belum diumumkan yang mungkin itu berapa aja. Oke, 11 siswa, 3 siswa 100, 1 siswa 96, 3 siswa 90, 2 siswa 86. Berarti total udah 9 siswa ya. Nah, total udah 9 siswa, sisa 2 siswa lagi nih berapa? Pertama untuk jangkauannya 15. Jangkauan kan nilai paling maksimum kurang minimum. Ya, dianggap misalkan maksimumnya 100, berarti 100 dikurangi data yang paling kecil adalah 15, berarti nilai paling kecilnya adalah 85. Nah, itu satu siswa tuh. Satu siswa dapat nilainya 85. Untuk satu siswa lagi, nah, nilainya pasti berada di antara 85 sampai 100. Nah, berarti lihat pilihan jawaban, siswanya nilainya 85 sama ya antara 5 sama 85 sama 100. Yang memenuhi yang mana? Yang memenuhi adalah yang A. Ya, 99 dan 85. Nomor 6. Limit X menuju 0, 2 akar Pi dikurang akar 4Pi tambah 2 sin X dibagi sin 2X kali cos 2X. Pertama kita kali sekawan yang ada akarnya. Berarti dikali dengan 2Pi tambah akar 4Pi tambah 2 sin X. Jadinya 4Pi kurang 4Pi tambah 2 sin X, 4Pi-nya hilang. Jadinya min 2 sin X aja. Nah, terus sin 2x bisa diubah tuh ya, jadinya 2 sin x kali cos x. Jadinya min 2 sin x per sin 2x, 2 sin x kali cos x kali cos 2x kali 2pi tambah akar ini 4pi tambah 2 sin x ya. Nah, sin x nya bisa coret nih. Nah, jadinya terus substitusi dx nya 0. Nah, jadinya min 1 per cos 0 kali cos 0 seper 2 akar Pi tambah akar 4Pi plus 0 ini ya. Nah, jadinya min 1 per 4Pi. Jawabannya A. Nomor 7, jika suku barisan aritmatika bersifat X dari K plus 2 sama dengan X dari K plus P untuk sembarang bilangan positif K, maka X3 tambah X5 sampai X ke 2N tambah 1 itu gimana? Nah, pertama kita bisa jabarkan dengan rumus UN-nya adalah A tambah N min 1 kali B. Berarti yang sebelah kiri A tambah K plus 2 kurang 1, K plus 1 kali B ya. Ini K min 1 kali B. Nah, berarti B-nya dapat nanti P per 2. Nah, ini kan A-nya hilang ya. Ya, KB-nya hilang. Ini B pindah 2B sama dengan P atau B-nya adalah P per 2. Kemudian X3 tambah X5 sampai X ke 2N plus 1 ya.
Nah, gimana itu? Ya jabarkan. A tambah 2B, A tambah 4B sama A tambah 2N kali B. Nah, jadinya rumus barisan aritmatikanya N per 2 awal tambah akhir aja udah. Atau N per 2 2A tambah B tambah 2BN. Ini kan 2A 2B ya, 2A plus B. Kenapa? Karena kita buat di sini biar ada X2-nya atau U2-nya itu kan A tambah B. Nah, berarti 2 kali X2 tambah 2B-nya adalah P per 2 kali N. Ya, 2X2 tambah 2N-nya terus masuk ke dalamnya. Jadi setengah kali 2N kali X2 tambah PN kuadrat. Jawabannya A. Nomor 8, suku kedua kelima ke-8 barisan aritmatika berturut-turut adalah K plus 2, 5K plus 3, 10K plus 2. Nah, ini bisa dijabarkan rumusnya A tambah N min 1 kali B ya. Yang ditanya jumlah suku 7 suku pertama yang mungkin itu berapa? Pertama, untuk U2 sama U5 kita kurangkan, jadinya dapat 3B sama dengan 4K plus 1. U8 sama U5 juga kita kurangkan, dapatnya 3B sama dengan 5K min 1. Tinggal samakan 3B-nya ya. Jadi 5K min 1 sama dengan 4K tambah 1, dapat K-nya adalah 2. K-nya 2 substitusikan ke 3B sama dengan 4K plus 1. Nah, dapat B-nya. Nah, B-nya adalah 3. Terus substitusikan ke A tambah B sama dengan K plus 2. Jadi A tambah 3 sama dengan 2 plus 2, dapat A-nya adalah 1. Ya? Nah, baru yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama S7. 7 per 2, 2A tambah 7 kurang 1, yaitu 6B. Jadinya 7 per 2, 2 kali 1 tambah 6 kali 3. Jadinya 70. Jawabannya D. Nomor 9, sisa pembagian PX X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah BX tambah C oleh X plus 1 adalah 6. PX habis dibagi X tambah 2 dan X min 2, maka A tambah B tambah C berapa? Nah, kita lihat PX berarti X plus 1 kali HX tambah 6. Jadi P min 1-nya adalah 6 ya. Nah, substitusikan X-nya adalah min 1. Jadi min 1 tambah A kurang B tambah C sama dengan 6. A kurang B tambah C sama dengan 7. Nah, kemudian PX kita coba yang bagi X min 2 kali X plus 2. Ya, karena habis sisanya nggak ada, 0 ya. Nah, berarti substitusikan X-nya 2, P2 jadinya 8 tambah 4A tambah 2B tambah C sama dengan 0. Untuk P min 2 juga ya, min 8 tambah 4A min 2B tambah C sama dengan 0. Eliminasi. 4A tambah 2 tambah C, 2B tambah C sama dengan 8. Dan 4A min 2B tambah C sama dengan 8. Ini bisa kita kurang ya, sehingga dapat 4B-nya sama dengan min 16, B-nya adalah min 4. Kebetulan yang ditanya A tambah B tambah C, di sini ada A kurang B tambah C dan B-nya udah ada. Maka A tambah B tambah C bisa kita jawab pakai A kurang B tambah C tambah B-nya 2 kali. Nah, gitu. Nah, jadinya tinggal 7 tambah 2 kali min 4, yaitu min 1. Jawabannya D. Nomor 10, diketahui dua lingkaran berpusat di titik 0,0 berjari-jari R kecil dan R besar. Sebuah garis L menyinggung lingkaran dalam di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Jika diketahui selisih antara luas lingkaran luar dan lingkaran dalam adalah 36P, EOP adalah 60 derajat, maka luas lingkaran luarnya gimana? Nah, ini kita coba gambarkan. Nah, ini garis L-nya ya, menyinggung lingkaran dalam di E, memotong lingkaran luar di P. Terus ini R kecil R besar, sudutnya EOP itu 60 derajat, maka luas lingkaran luarnya berapa? Nah, pertama kita bandingkan dulu dengan trigonometrik R kecil per R besar.
Itu kan samping per miring, berarti cos dari sudut 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah, maka R kecil adalah setengah R besar. Kemudian luas yang besar dikurangi luas yang kecil, itu 36 pi. Luas yang besar pi kali R kuadrat, R besar ya. Luas kecilnya pi kali R kecil kuadrat. Berarti pi kali R besar kuadrat, R kecilnya diganti setengah R besar di kuadrat. Berarti 1 kurang 1/4 tuh. Ya, 1 kurang 1/4 tuh 3/4 pi R kuadrat atau luas yang besar. Nah, berarti luas yang besarnya 4/3 kali 36. Jadinya 48 pi. Jawabannya B. Nomor 11, banyak bilangan bulat genap yang memenuhi pertidaksamaan ini gimana? Samakan dulu penyebutnya. Jadi X plus 2 kali X min 2 lebih kecil dari X tambah 4 kali X min 4. Jabarkan. Ya. Pindah ruas. Nah, jadi 12 per X plus 4 kali X min 4 itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya itu bilangan yang pasti positif, maka pembilangnya bilangan yang pasti positif yaitu 12. Maka penyebutnya kita buat X tambah 4 kali X min 4 yang lebih kecil dari 0. Kenapa sama dengannya hilang? Sama dengannya cuma berfungsi di atasnya. Kalau di bawah nggak boleh pakai sama dengan 0, makanya hilang sama dengannya. Nah, berarti di sini X-nya adalah antara min 4 sampai 4. Tapi yang genapnya berapa aja? Min 2, 2 sama 0. Ada 3 ya. Jadi jawabannya A. Nomor 12. Fx adalah 2x kuadrat tambah ax tambah 2. Maka turunan fx-nya adalah 4x tambah a ya. Gx itu ax kuadrat tambah 4x kurang 3, maka turunan gx-nya adalah 2ax tambah 4. Nah, pertama P itu adalah fx kurang gx. Maka P aksen x adalah f aksen x kurang g aksen x. P aksen 0 berarti f aksen 0 kurang g aksen 0. Jadi di sini sama sini ganti x-nya dengan 0. Jadinya 4 kali 0 tambah a dikurang 2A kali 0 tambah 4 atau A min 4 sama dengan min 3. Dapat A nya sama dengan 1. A nya sama dengan 1. Maka fx nya adalah 2x kuadrat tambah x tambah 2. F aksennya x nya adalah 4x tambah 1. Gx nya adalah x kuadrat tambah 4x min 3. G aksennya adalah 2x tambah 4. Nah, terus untuk Qx, fx per gx, maka Q aksen x adalah f aksen kali g dikurang f kali g aksen per g kuadrat. Tinggal substitusi x-nya 0 ya. Nah, substitusi x-nya 0 masing-masing. Jadinya f0 adalah f aksen 0 ya, adalah 1 kali g0-nya min 3 dikurang f0-nya 2. G aksen 0-nya adalah 4, tinggal konstantanya, dibagi Gx nya min 3 di kuadrat. Jadi min 3 kurang 8 per 9, min 11 per 9. Jawabannya A. Nomor 13. Suatu daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Jika garis Y sama dengan K membagi luas daerah tersebut menjadi dua daerah yang sama, maka nilai K kuadrat K pangkat 3 nya berapa? Nah, ini batas 4 sama batas K nya ini ya. Nah, berarti luas yang kuning, nah kalau K membagi dua bagian yang sama besar, berarti luas yang kuning sama dengan 2 kali luas yang merah nih. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk Y sama dengan X pangkat N asal dia melewati puncak ya. Nah, ini bisa kita buat jadi seperti persegi panjang, ada alas ada tingginya. Luas bagian yang kecil adalah 1/n plus 1 alas kali tinggi. Luas bagian yang besar adalah n per n plus 1 alas kali tinggi. Berarti butuh alas sama tingginya ya. Nah, untuk yang kuning dulu. Nah, tingginya ini 4.
Berarti alasnya kita cari X kuadrat sama dengan 4, maka X nya 2, alasnya 2. Untuk yang merah, tingginya adalah K, cari alasnya X kuadrat sama dengan K, berarti X nya adalah KK. Kita gunakan di sini. Berarti 2/3 kali 2 kali 4 sama dengan 2 kali 2/3 K kali akar K. Jadinya 4 sama dengan K akar K. Jadi K pangkat 3 nya adalah 16. Jawabannya B. Nomor 4. Daerah D dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan akar X, garis X sama dengan 9, dan sumbu X. Terus garis M yang melalui titik potong kurva Y sama dengan akar X dengan garis X sama dengan 9 memotong daerah D1 dan D2 yang luasnya sama. Maka persamaan garis M adalah, nah kita cari dulu Y nya ya. Y sama dengan akar 9, maka Y nya sama dengan 3. Nah terus di sininya A. Nah berarti luas yang coklat ini ya dengan alasnya 9, tingginya 3, ini sama dengan 2 kali luas segitiga ini ya. Alasnya 9 min A, karena di sininya 9, sini A ya, berarti panjangnya kan 9 kurang A. Tingginya sama 3. Nah gunakan rumus, karena Y sama dengan akar X, berarti X nya sama dengan Y kuadrat. Nah kita bisa pakai rumus seperti nomor 13 sebelumnya ya. Luasnya adalah 1/n+1 dan n/n+1. Maka ini luas yang bagian besarnya ya. Jadi 2/3 kali 9 kali 3 sama dengan 2 kali setengah kali 9 min A kali 3. Nah jadinya 9 min A sama dengan 6. Jadi A nya sama dengan 3. Berarti garis M melewati titik 3,0 dan ini 9,3. Pakai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadinya Y min 0 per 3 kurang 0, X min 3 per 9 kurang 3. Kali silang 2Y sama dengan X min 3. Nah, atau X min 2Y min 3 sama dengan 0. Jawabannya D. 15. Kubus ABCDEFGH. Nah, sinus sudut antara bidang ACF dengan bidang ACGE adalah gimana? Kita lihat bidang BDHF, yang karena bidang BDHF ini tegak lurus dengan ACF dan ACGE. Nah, ini BDHF. Nah, BD dan atasnya HF. Nah, untuk yang ACF bisa disimbolkan oleh garis merah. Nah, di sini tadi ya yang melewati keduanya. Nah, terus ACGE disimbolkan oleh garis biru. Berarti sudutnya adalah antara PO sama F, yaitu yang A ini, alfa ini. Nah, cari panjang-panjangnya, misalkan rusuknya 2. Nah, maka panjang HF 2 akar 2 ya. PF-nya tinggal setengahnya, jadinya akar 2. Terus OF-nya, nah tinggal pakai setengah akar 6 yang di sini nih. Setengah akar 6, berarti karena rusuknya tadi 2 ya, jadinya akar 6. OP-nya adalah 2. Nah, terus karena sin yang dibutuhkan, sin itu depan per miring, jadi PF per OF. Akar 2 bagi akar 6, jadinya 1/akar 3 atau 1/3 akar 3. Jawabannya B. 16. 4 pria 3 wanita duduk berjajar, tidak ada wanita yang duduk berdekatan. Pertama, posisi yang prianya begini. Nah, karena untuk 4 orang ya, berarti tinggal 4 faktorial, yaitu 24. Terus posisi wanitanya begini. Nah, karena 5 tempat, tapi wanitanya cuma ada 3 kan ya, kita susun ya, dari 5 tempat kita susun 3 untuk si wanitanya. Permutasi dari 5 diambil 3. 5 kali 4 kali 3, 60.
Berarti totalnya tinggal 24 kali 60, 1440. Jawabannya E. Nomor 17. Jika sin X tambah cos X sama dengan A, sin pangkat 4X tambah cos pangkat 4X gimana? Bisa diubah jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikuadrat kurang 2 kali sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Ingat sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya kan 1. Ini sama aja sin X kali cos X dikuadrat. Kita cari sin X kali cos X. Dari yang sini, sin X tambah cos X kalau dikuadratkan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X. Ini ganti jadi A. Jadi A kuadrat sama dengan 1 tambah 2 sin X cos X. Jadi sin X cos X adalah A kuadrat min 1 kali setengah. Ganti ke sini. Nah, setengah dikuadratkan adalah 1/4 ya. Kali 2 jadinya setengah. Berarti 1 dikurang setengah kali A kuadrat min 1 dikuadrat. Jawabannya di 18. Jika dia lingkaran diameternya A, panjang AB sama dengan B, panjang AC sama dengan C, panjang BC-nya gimana? Kita satukan dulu, misalkan D ke C ya. Nah ternyata ya untuk DB itu panjangnya A, AB itu B, AC itu C. Terus karena DB ini diameter, maka sudut DCB ini siku-siku pasti tegak lurus. Nah kita bisa pakai rumus kosinus aja, cos B. Nah, cos B yang segitiga kanan sama dengan B segitiga yang besar. Cos kan samping per miring. Nah untuk segitiga kanan, untuk segitiga yang besar itu BC samping miringnya adalah DB. Untuk segitiga yang kanan, cos B-nya adalah sampingnya adalah AB, miringnya adalah BC. Tinggal kali silang, berarti BC kuadrat AB kali BB. BC kuadrat itu A kali B ya. Berarti BC-nya adalah akar AB. Jawabannya C. 19. Peta kurva X kuadrat tambah Y kuadrat min 2 sama dengan 0. Setelah translasi min 1,2, kemudian cerminkan terhadap garis X tambah Y sama dengan 0. Nah, nilai A tambah B tambah C-nya gimana? Oke, pertama, dari sini kita tahu pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah akar 2. Jadi yang kita geser, karena di sini cuma translasi dan refleksi, tidak ada perubahan ukuran dari lingkaran. Jadi cukup kita lihat pusatnya aja. Pertama 0,0 translasikan 1 min 1 2 ya, tinggal tambahin aja ya, jadinya min 1,2. Sekarang min 1,2 terminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tinggal tukar kali minus, jadinya min 2,1. Nah sekarang kita lihat berarti lingkaran pusatnya udah tergeser, jadinya min 2,1 ya, jari-jarinya akar 2, jadinya X tambah 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan akar 2 dikuadrat 2. Nah tinggal jabarkan, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y plus 4 tambah 1 kurang 2 jadi plus 3 sama dengan 0. Berarti dari sini A nya 4, B nya min 2, C nya 3 ya. Nah jadi A tambah B tambah C yaitu 5. Jawabannya B. Nomor 20. X1, X2 akar-akar real persamaan kuadrat ini. Nah berarti X1 tambah X2 nya min B per A yaitu min 3. X1 kali X2 nya C per A yaitu P. Nah terus X1 X plus X2, X1 X2, X1 X2 kuadrat adalah 3 suku barisan aritmatika. Ganti, berarti U1, U2, U3 nya adalah min 3 P sama P kuadrat. Berlaku 2 kali U2 sama dengan U1 tambah U3. Jadi 2 kali P sama dengan min 3 tambah P kuadrat. Pindah ruas, P kuadrat min 2 P min 3 sama dengan 0, faktorkan P plus 1 kali P min 3, berarti P nya min 1 atau P nya 3. Nah terus pakainya yang mana? Min 1 ada, 3 juga ada. Nah karena di sini ada akar-akarnya real ya, syarat akar real D nya besar dari 0.
Berarti 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali P besar dari 0. Untuk P-nya 3, berarti D-nya 9 kurang 4 kali 3. D-nya minus ya. Tidak kecil dari 0, berarti D akar-akarnya tidak real. Berarti bukan P sama dengan 3. Untuk P-nya min 1 kita cek. Jadinya 9 kurang 4 kali min 1. D-nya positif besar dari 0, berarti akar-akarnya real. Jadi jawabannya P-nya adalah yang min 1, yaitu B. Oke, demikian pembahasan PO5-nya. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.